Pakar petualang alam liar ini benar-benar semakin hebat menangkap udang karang Australia seberat 4,95 kilo di pulau tak berpenghuni, dipanggang arang sampai luarnya hitam, dalamnya lembut dan matang 80%. Bertahan hidup di gurun, bisa makan daging kepala babi sepuasnya sambil minum teh susu liar, di tantangan gunung berapi menangkap belut air tawar seberat 1,25 kilo, tinggal di pondok hangat yang dibangun sendiri. Hidupnya sangat santai dan menyenangkan. Tak ada yang perlu diirikan. Selat Torres memiliki ratusan pulau tak berpenghuni, mencakup wilayah seluas 60.000 km persegi. Di bawah laut tersebar karang-karang tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Dari dulu hingga sekarang, banyak kapal karam di sini. Di episode ini, BI yang bernyali besar menantang tempat ini, menyewa helikopter untuk tiba di atas perairan ini di ketinggian 15 meter dari permukaan laut. BI bergelantungan dengan kedua tangan di luar kabin, dengan satu aba-aba dari pilot, terjun bebas dan melakukan lompatan ekstrem, seketika menimbulkan percikan ombak yang besar. Melihatnya mendarat dengan aman, pilot pun perlahan pergi. Kabarnya, tempat ini menjadi lokasi berkumpulnya hiu harimau dan ubur-ubur. Hal paling mendesak bagi Lord Bay adalah menjauh dari zona berbahaya ini. Untungnya, berenang adalah keahliannya. Dalam 10 menit, dia sudah tiba di dekat perairan dangkal. Saat tiba di darat, wow, sungguh luar biasa. Seekor hiu liar melompat-lompat di depannya. Kalau terlambat setengah jam saja, dia pasti sudah celaka. Prioritas utamanya sekarang adalah mengamati medan dan mencari air tawar. Menyusuri pantai, dia menemukan celah tebing yang sempit. Medan yang sebisa mungkin dihindari orang lain. Bagi BI yang pantang memutar, ini adalah jalan tol menuju puncak, mengandalkan gaya gesek dan interaksi gaya sebagai dua jurus andalannya. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk memanjat celah tersebut. Sangat lelah sampai terengah-engah. Dengan susah payah, tiba di tempat tertinggi, melihat sekeliling, seluruh pulau ini terbentuk dari tumpukan batuan vulkanik. Untuk memastikannya, dia memutuskan untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Di tengah jalan, dia terhalang oleh sebuah jurang, tingginya sekitar 30 meter. Masa bodoh dengan segala risikonya, BI yang bernyali besar langsung melompat menyeberanginya. Tak lama kemudian, seluruh pulau terlihat jelas. Dibandingkan dengan medan yang curam ini, pulau kecil di seberang sana barulah tempat impiannya. Sebelum menyeberang, dia harus berhati-hati terhadap beberapa penguasa bawah air. Dia merencanakan rute perjalanannya tanpa menunda lagi. Dia bergegas berangkat. Begitu tiba di tepi pantai, dia melihat hiu liar mengibaskan ekornya. Hei kecil, jangan sampai menyesal setelah tergigit habis. Memungut sebuah tongkat panjang, dia ingin melihat seberapa hebat kawanan itu. Sambil memegang tongkat, dia maju perlahan. Sambil berjalan, dia terus memperhatikan posisi hiu. Sadar tak bisa menang, mereka memanggil kerabat jauhnya. Kalau cuma seekor, Bay si tukang makan masih bisa mengatasinya. Menghadapi dua penguasa bawah air, dia cuma bisa lari. Untungnya ada juru kamera yang berjaga di belakang sehingga tidak ada bahaya. Setelah menenangkan adrenalinnya yang melonjak, dia menyusuri pantai untuk mencari perlengkapan bertahan hidup. Yang pertama kali terlihat adalah deretan pohon kelapa. Baguslah, dia tidak perlu khawatir lagi soal air tawar. Selanjutnya, B.I. Morgan mulai melakukan keahlian utamanya, memetik sebuah kelapa yang besar dan berisi, mengayunkan pisau andalannya untuk membuat lubang, meneguk airnya sampai puas dan kenyang. Kandungan elektrolitnya puluhan kali lipat dari daging sapi. Setelah puas minum, dia masuk ke dalam hutan lebat, mengumpulkan bahan-bahan untuk mendirikan kemah. Di tengah jalan, beberapa pohon pisang menarik perhatiannya. Tentu saja ini tidak boleh dilewatkan. Dia meraut sebatang bambu untuk dijadikan keran air. Tanpa permisi langsung menancapkannya ke batang pohon, menggunakan daun pisang sebagai wadah penampung air. Sisanya, dia cuma perlu menunggunya dengan tenang melewati hutan. Dia menemukan deretan pohon miring hadap ke selatan, sehingga hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Tak diragukan lagi, ini adalah lokasi yang sempurna untuk berkemah. Dia mencari bahan bangunan di sepanjang pantai. Di alam liar, bambu sudah seperti toko material serbaguna. Kuat dan tahan lama, sangat cocok untuk membangun gubuk menggunakan pisaunya untuk membelah bambu menjadi beberapa bagian, mengikat kedua ujungnya ke pohon menggunakan tali. Dalam beberapa langkah cepat, sebuah tempat tidur gantung sederhana pun selesai untuk menahan angin laut yang kencang. BI tukang kerajinan mengumpulkan daun palem. Dia menganyamnya dengan tanaman rambat menjadi dinding penahan angin. Sisanya dihamparkan di tempat tidur gantung sebagai kasur.
Harus diakui, hidupnya sangat nyaman dan tertata dengan baik. Dia menyusuri pantai untuk mengamati pulau ini. Dia menemukan sisa bangkai ikan liar. Tentu saja ini sudah tidak bisa dimakan lagi. Namun sirip dan tulangnya masih bisa dimanfaatkan. Dengan terampil, dia menganyamnya menjadi kail ikan. Lalu kembali ke pantai mencari beberapa sarden untuk dijadikan umpan, mengunci target dan melemparnya kuat-kuat ke dalam air. Gelombang kejut yang kuat membuat ikan-ikan kecil langsung pingsan. Mengaitkan ikan kecil yang lezat sebagai umpan, lalu langsung memulai mode memancing. Semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Ketegangan Lord Bay pun mulai mereda. Entah sudah berapa lama menunggu, ada pergerakan dari kail pancing, bergegas menarik tali pancing. Seekor anak ikan yang tak sebesar hiu memakan umpannya, kembali ke kemah, meremukan batok kelapa untuk dijadikan sabut, lalu memercikan api dengan pemantik. Api yang menyala-nyala langsung berkobar, memanggang ikan liar di atas bara api. Dalam 5 menit, aromanya menyebar ke seluruh kemah. Si Rakus Bay tidak sabar untuk mencicipinya. Dagingnya empuk, tidak alot, dan rasanya pas. Mulut penuh dengan rasa ikan bakar yang autentik. Waktu pun berganti ke hari kedua, agar bisa segera kembali ke peradaban. Paman Bay rutin menyusuri pantai sambil berjalan. Ia menemukan sebuah gua batu yang gelap sesuai prinsip untuk memasuki setiap gua. Ia pun menelusurinya. Ia menemukan jaring ikan yang terbengkalai. Ia mengemasnya terlebih dahulu. Siapa tahu bisa berguna. Seiring dengan munculnya cahaya di depan, ia tak sengaja sampai di sisi pulau yang lain. Hal itu juga membuat Bay menemukan pulau ketiga. Ukurannya jauh lebih besar, yang juga berarti lebih banyak peluang untuk bertahan hidup. Si pemberani BI bersiap untuk mencoba peruntungannya. Sebelum bertindak, ia harus memastikan staminanya prima. Mengecek perangkat air tawar, jumlahnya lumayan banyak. Karena sangat haus, ia langsung meneguknya, manis dan menyegarkan, rasanya sungguh luar biasa. Ia tak ingin dipusingkan soal makanan. Si Rakus Bay akhirnya mengincar hiu. Untuk memancing sang penguasa lautan, ia bahkan rela menggunakan teripang sebagai umpan. Siapa sangka hiu itu sama sekali tak mempan dipancing dengan cara ini. Ia pun terpaksa kencing ke dalam air sebagai jurus andalan. Tak disangka hal itu benar-benar berhasil. Ia mengendap-endap mendekati hiu, ukurannya sekitar 2,1 meter. Asalkan bisa memegang ekornya, ia yakin bisa menaklukkannya. Akibatnya, saat ia baru saja mengerahkan tenaga, hiu itu kaget, mengibaskan ekornya dan kabur secepat kilat. Aksi gagal, ia pun menjalankan rencana B. Si pemulung Bay mencari bahan di pesisir untuk membuat peralatan berburu. Selang karet ini memberinya ide membuat tombak panjang dari bambu yang kuat agar buruan yang susah payah ditangkap tidak lolos. Mengikatkan duri di ujungnya untuk dijadikan mata kail. Sepertinya protein di laut akan bernasib sial. Setelah itu membuat periskop dari botol plastik. Tanpa basa-basi lagi, ia memulai mode berburu. Pada awalnya sedikit kikuk, ditambah jarak pandang yang rendah sehingga ia gagal berturut-turut beberapa kali melalui usahanya yang berkali-kali. Sepasang antena menarik perhatiannya. Tanpa diragukan lagi, itu mungkin seekor lobster Australia besar. Ia menarik napas panjang dan tiba-tiba menusuknya. Saat muncul ke permukaan, seekor lobster jantan Australia berhasil ditangkap oleh si Rakus Bay tanpa perlu menambahkan daun bawang, jahe, atau bawang putih. Ia kembali ke perkemahan dan memanggangnya langsung di atas bara api, menjadi setengah matang, lalu dicicipinya, dagingnya montok, empuk dan halus, aroma makanan laut yang wangi memenuhi setiap sel tubuhnya, entah berapa kali lipat lebih enak daripada daging sapi. Setelah makan dengan sangat kenyang, ia pergi ke hutan untuk mengumpulkan beberapa batang bambu. Ia berencana membuat rakit yang pasti tenggelam untuk berlayar. Untuk memastikan ketahanannya, bambu-bambu itu dirakit menggunakan sistem pasak, lalu 3 ikat bambu disatukan dengan sebuah balok melintang untuk mempercepat perjalanannya. Si pengrajin BI menenun jaring ikan dan daun palem untuk layar. Sebelum berangkat, ia menambah asupan karbohidrat, membawa sebotol air kelapa sebagai bekal. Segalanya sudah siap, ia mendorong rakit itu ke laut. Awalnya, perjalanannya cukup lancar dengan bantuan layar. Rakitnya melaju lebih cepat dari kapal pesiar. Namun, cuaca tidak bisa diprediksi. Hujan gerimis pun mulai turun. Angin laut membuat rakit bambu sulit dikendalikan. Beberapa kali ia jatuh ke dalam air. Saat hampir mencapai pulau, layarnya tersapu ombak. Untung saja Paman Bay beruntung dan berhasil mendarat di pantai. Sejauh mata memandang hanya terlihat tanah tandus, ia berencana untuk memanjat ke titik tertinggi untuk mengamati. Seperti kata pepatah, Tuhan selalu melindungi.
Setelah mencapai puncak, sebuah bandara raksasa terlihat di depan matanya, menginjak gas hingga 80 mil per jam untuk mengejarnya. Sampai di sini, Paman Bay berhasil menyelesaikan tantangan ini. Arizona memiliki gurun pasir seluas puluhan ribu kilometer persegi. Perbedaan suhu siang dan malam bisa mencapai 100 derajat. Jika tersesat di sana, Anda kemungkinan besar akan celaka. Pada episode kali ini, Paman Bay akan menantang tempat ini. Ia menyewa helikopter dan terbang ke tempat tujuan. Pada ketinggian ribuan meter, hawa panasnya masih terasa kuat. Si pemberani BI mengenakan wingsuit saat bersiap-siap, ia langsung melompat turun, terbang dengan wingsuit yang ditarik oleh gaya gravitasi. Tak lama kemudian, kecepatannya mencapai 150 mil per jam, kabarnya. Sejauh ini tidak ada penilaian buruk dalam profesi ini. Lagi pula, yang kualitasnya buruk sudah pergi ke akhirat. Membuka parasut pada ketinggian beberapa ratus meter dari tanah. Mendarat dengan aman setelah mengendalikannya dengan stabil. Gelombang panas yang terik langsung menyambutnya, dengan cepat mengumpulkan kembali barang bawaannya. Mengamati medan di sekitarnya. Di tempat seperti ini, cobalah pergi ke pegunungan tinggi untuk bertahan hidup. Bukan hanya untuk menghindari terik matahari, tetapi juga memiliki peluang untuk menemukan makanan dan air. Sebelum pergi, ia membuat 3 tumpukan batu. Membuat tanda segitiga yang merupakan simbol bahaya internasional, lalu menggelar kain parasut yang berwarna cerah di tanah, untuk menarik perhatian pesawat yang lewat. Terakhir, menandai arah perjalanan untuk meninggalkan petunjuk bagi tim SAR. Setelah selesai, ia resmi memulai perjalanan bertahan hidupnya. Tugas utamanya saat ini adalah mencari air tawar, berjalan maju memasuki semak-semak. Vegetasi di sini sangat lebat. Mungkin ini bisa membantunya meredakan rasa haus. Di tengah jalan, sebuah parit menarik perhatian Bay. Air di sini akan menguap lebih lambat dibandingkan di permukaan tanah. Mengikuti celah batu, turun ke dasar parit. Bay si pemulung menemukan sepotong arang. Kemas dulu, nanti akan sangat berguna. Kemudian menggali tanah dalam-dalam untuk mencari air tanah. Ternyata tidak ada apa-apa selain pasir. Tidak melihat adanya harapan, Lord Bay berhenti membuang tenaga. Ia bergegas kembali melalui jalan asalnya. Setelah berjalan maju sekitar 1 jam, pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi sangat luas. Saat mendekat, ia menemukan sebuah dasar sungai yang melintasinya. Ia bergegas ke sana dengan cepat. Dasar sungai itu sudah lama mengering. Ia mencari tempat yang teduh dan mulai menggali. Seperti dugaannya, tanah di bawahnya terasa lembab. Asal ditangani dengan baik, ini cukup untuk membasahi tenggorokannya. Kemudian Bay yang tidak pemilih itu melepaskan kaos kakinya. Ia mengisinya penuh dengan tanah berpasir. Tanpa peduli rasanya asin atau tawar, ia mengisapnya dengan suapan besar seperti meminum teh susu. Dengan sedikit tekanan, cukup banyak air tawar yang merembes keluar. Setelah meredakan rasa hausnya, ia memasuki medan gurun yang sangat panas. Warna apapun akan terlihat sangat mencolok di sini. Melihat puing-puing berserakan, BI si pemulung merasa seperti menemukan harta karun, tumpukan pipa logam dan 3 roda. Itu langsung memberinya sebuah ide berani. Lewat desain yang cerdas ditambah keterampilan merakitnya yang luar biasa, sepeda roda 3 rongsokan ala alam liar pun berhasil dibuat. Kemudian ia mengeluarkan parasut dari ranselnya. Angin yang kencang membuat ahli bertahan hidup sekalipun kesulitan mengendalikannya. Semuanya sudah siap, Lord Bay naik ke sepeda roda 3-nya, memanfaatkan tiupan angin untuk melaju terus ke depan. Digerakkan murni oleh tenaga angin, dipadukan dengan sasis kokoh, konsumsi 0 untuk ratusan kilometer, mampu melewati segala macam rintangan dengan bebas. Satu-satunya kekurangan adalah tidak dilengkapi dengan sistem rem. Untuk berhenti, ia hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya. Untuk mengganti kalori yang hilang karena terjatuh, BI si pencinta makanan mencari protein di sekitarnya. Ia menemukan seekor lobster gurun yang tersesat. Sebagai hidangan khas daerah tersebut, ia menggunakan pisaunya untuk memotong duri di bagian ekornya. Tanpa dicuci, ia langsung memakannya mentah-mentah dengan renyah. Terasa meledak di mulut, renyah dan lezat. Berjalan terus ke kaki gunung, melewati sebuah gua batu. Pencarian panjang yang akhirnya membuahkan hasil. Bay yang sedang beruntung menemukan sebuah genangan air busuk. Warnanya tidak ada bedanya dengan air tinja. Kelihatannya kotor dan memang tidak bersih sama sekali. Tapi genangan air ini bisa menyelamatkan nyawanya di gurun yang gersang. Ia membasuh dirinya dengan segar. Meminumnya secara langsung akan menyebabkan diare. BI yang cerdik bersiap untuk menyaringnya. Ia mengeluarkan pipa logam yang baru saja dipungutnya, memetik segenggam rumput kering, meremasnya, dan memasukkannya ke dalam pipa, lalu menambahkan potongan arang yang bisa menyerap kotoran.
Sebelum meminumnya, ia menggunakan bajunya sebagai lapis penyaring ketiga. Tanpa rasa khawatir, BI yang tidak pemilih itu meminumnya dengan suapan besar. Indeks pelepas dahaganya mendapat nilai 9,9 bintang. Setelah kenyang minum, ia membekal sedikit air tawar untuk diminum di jalan. Terakhir, ia mendinginkan keningnya, membawa ranselnya dan mulai mendaki gunung. Pada abad ke-19, tempat ini digunakan sebagai benteng oleh prajurit APC. Selain terjal, batu-batu di permukaannya juga sangat rapuh. Jika salah langkah, ia bahkan tidak akan sempat menyesal. Saat ia sudah hampir mencapai puncaknya, jalannya terhalang oleh bongkahan batu besar. Berada dalam posisi serba salah dan sulit untuk maju atau mundur, BI yang pemberani memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. Ia menyelipkan tali parasutnya ke dalam celah batu. Melihat tebing setinggi ratusan meter, di bawah kakinya ia menarik napas dalam-dalam dan melompat dengan sekuat tenaga. Luar biasa. Nasibnya benar-benar beruntung. Jika itu orang lain, acara tahlilan hari ketujuhnya pasti sudah selesai. Dengan begitu, berbekal trik akrobatik di udara, ia berhasil memanjat hingga ke puncak gunung dengan selamat. Di depannya terdapat hamparan hutan lebat. Suhu turun drastis beberapa derajat. BI yang takut dingin memakai rompi kecil. Sambil melanjutkan perjalanan, ia mengumpulkan bahan bakar, bersiap menunjukkan trik membuat api yang langka. Mengeluarkan 2 pipa besi, memasukkan sedikit arang ke dalam pipa yang lebih kecil, membuatnya menjadi ruang tertutup dengan pipa bagian luar. Memukulnya dengan batu secara kuat. Gesekan berkecepatan tinggi menghasilkan suhu tinggi. Lalu menariknya dengan cepat agar menyatu dengan oksigen, sehingga mendapatkan percikan api. Memindahkannya ke rumput kering dan meniupnya pelan-pelan. Api yang berkobar pun menyala tanpa susah payah. Setelah ada api, saatnya mencari kalori di sekitar. Berjalan menuju beberapa tunggul pohon. Saat di balik astaga, BI yang sangat beruntung menemukan kepala babi utuh. Bertahun-tahun menjelajah belum pernah seberuntung ini. Seperti kata pepatah, bahan makanan kelas atas. Seringkali hanya butuh cara memasak yang sederhana. Lemparkan ke api dan panggang dengan arang selama 21 menit. Seiring dengan aroma daging panggang yang menyebar. Keluarkan daging yang sudah empuk dan lepas dari tulang. BI Sirakus tidak sabar untuk mencicipinya. Dagingnya tidak alot dan mulut penuh dengan aroma kayu bakar. Kelezatannya hanya bisa digambarkan dengan kata luar biasa. Setelah kenyang, masalah tempat perlindungan harus diselesaikan. Khawatir predator menyerang di tengah malam. Membungkus jerami dengan parasut, BI si pemberani membuat tempat tidur gantung. Sementara di tebing setinggi 100 meter, melihatnya saja sudah membuat kaki lemas. Waktu berlalu ke hari kedua. Tanpa sikat gigi dan tanpa cuci muka, BI langsung tancap gas dan melanjutkan perjalanan. Tiba di titik tertinggi, pemandangan di depannya membuatnya tercengang. Hamparan hutan berbatu terlihat jelas. Jarak pandang yang luas adalah tempat sempurna untuk mengirim sinyal SOS. Mengeluarkan sebuah kepingan logam, menggunakan satu tangan sebagai jendela bidik, memfokuskan cahaya pada satu titik untuk memperbesar jangkauan pantulan. Bisa dengan mudah terlihat dari jarak 80 km. Sayangnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam radius ratusan kilometer. Sambil terus mendaki menuju puncak gunung, di ujung jalan ia dihadang oleh tebing. Seperti yang diketahui, julukan BI pantang mundur bukanlah isapan jempol. Menemukan sebuah mulut gua yang sempit, mengeluarkan tali parasut dari tas dan mengikatkan batu. Bersiap membangun jalur kabel di antara puncak gunung. Sayangnya, sudutnya terlalu sulit. Namun, ini sama sekali tidak menyulitkan BI yang cerdik. Mengumpulkan cabang willow yang ulet, mengikatnya kuat-kuat dengan tali parasut untuk membuat busur panjang. Kembali ke mulut gua untuk mencoba lagi. Percobaan pertama agak kaku dan berujung gagal, menggantinya dengan menahan badan busur menggunakan kedua kaki, mengerahkan seluruh tenaga untuk menarik tali busur. Astaga, dia benar-benar sedang beruntung. Ujungnya diikatkan pada pipa baja yang tersangkut di celah batu. BI si pemberani langsung menyelinap keluar gua tanpa basa-basi. Tergantung terbalik sepanjang jalan. Jika terjadi kesalahan, tidak ada harapan untuk hidup. Begitu saja mengandalkan kekuatan lengan yang luar biasa, tiba dengan selamat tanpa terluka sedikit pun. Turun menyusuri rak batu, memasuki area hutan yang datar, berjalan dari siang hari hingga matahari terbenam. Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka yang berusaha. Sebuah jalan raya mulai terlihat. Sampai di sini Lord BI telah berhasil menyelesaikan tantangan ini. Pulau utara Selandia Baru yang dipenuhi gunung berapi adalah hutan belantara yang jarang terjamah manusia. Setiap tahun banyak wisatawan yang datang dan tersesat di sana. Di episode ini, Lord BI menantang tempat itu.
menyewa sebuah kapal pesiar dan tiba di kedalaman hutan. Dihadang oleh sebuah air terjun di depan, Bay si pemberani tidak ragu-ragu, melihat waktu yang tepat lalu menyelam ke dalam air. Setelah mandi, segera naik ke darat. Langsung tancap gas memasuki hutan untuk mengumpulkan sumber daya. Tidak ingin mengambil jalan yang salah dan sia-sia, Lord Bay menggunakan ilmunya untuk mencari arah, memproyeksikan bayangan tongkat kayu pada pisau berburu, memutarnya untuk mengamati perbedaan warnanya, sehingga bisa menentukan arah tenggara dan barat laut. Sumber daya berlimpah di dalam hutan. Saat dalam perjalanan adalah kesempatan bagus untuk mengumpulkan bahan. Melihat lubang pohon, Bay si rakus sampai ngiler karena tergoda, mencari ke atas dan menemukan seekor ulat gemuk berdasarkan corak di tubuhnya. Bay si rakus menduga mungkin ulat ini lebih tua dari T-Rex. Lalu, bagaimana dengan teksturnya? Mematahkan kepalanya, membuang ekornya, dan langsung melemparkannya ke mulut. Renyah dan cairan pecah memenuhi mulut. Rasanya 100 kali lebih buruk daripada telur bitan. Terus ke depan, mendengar suara air mengalir deras. Mendekat untuk melihat, dan ternyata itu adalah sungai. Menyusurinya untuk bertahan hidup di alam liar pasti merupakan pilihan yang tepat. Kemudian Bay si pelompat kembali melakukan keahliannya. Tak lama setelah melompat, jalannya terhalang oleh air terjun. Khawatir tersapu air sungai yang deras, menggunakan pohon tumbang yang besar sebagai jembatan, melepaskan jurus andalan Morgan. Sampai di seberang dengan perasaan cemas sepanjang jalan, seiring dengan medan yang menjadi datar, si pencinta makan Bay tidak bisa tidak memikirkan soal makanan lagi. Sebuah genangan air di tepi pantai menarik perhatiannya. Kamera beralih dan astaga, di dalamnya terdapat seekor lobster Australia besar. Untuk menjaga kesegarannya, dia memetik sedikit lumut di sekitar, merendamnya dengan air dan membungkus kedua lobster Australia itu, dibungkus untuk dibawa sebagai camilan saat lapar di jalan. Melewati hutan, muncul sebuah puncak gunung yang menjulang tinggi. Itu adalah gunung berapi aktif yang mendominasi seluruh pulau utara. Itu juga merupakan target tantangan BI selanjutnya, memanjat ke atas menyusuri punggung gunung, penuh dengan batu-batu besar yang terjal. Bagi ahli bertahan hidup ini hal yang sangat mudah. Mendaki sampai ke puncak gunung, terasa lelah dan haus. Niatnya ingin minum sedikit, tapi sayangnya sudah habis. Saat rasa haus sangat tak tertahankan, kebetulan menemukan ada sungai di bawah gunung. Tanpa banyak bicara lagi, mencari jalan turun, menyusuri lereng curam, bebatuan longgar dan lereng gunung yang rapuh, memberi Lord Bay firasat buruk. Tapi anak panah yang sudah melesat tidak bisa ditarik kembali. Menyusuri jalan setapak tiba di bawah gunung. Terlihat bersih dan higienis, namun mengeluarkan bau belerang yang menyengat. Tidak peduli lagi dengan semua itu. Menciduk segelas teh susu liar dan mulai menikmatinya. Ya ampun, mulut penuh dengan tabel periodik, lidah dan seluruh mulut terasa mati rasa, tidak salah lagi. Ini adalah air gunung berapi yang legendaris. Tancap gas meninggalkan tempat bermasalah ini. Tiba di hutan lebat yang diselimuti kabut, Lord Bay mendekat untuk mencari tahu, melihat air sungai yang mendidih. Jika tebakannya benar, kemungkinan besar ada magma panas yang mengalir di bawah kaki. Suhu air juga jauh melebihi titik didih. Jika tidak sengaja jatuh, kalaupun tidak mati, pasti akan melepuh parah. Namun si pencinta makan Bay sama sekali tidak panik. Mengeluarkan lobster yang sudah dibungkus, sekalian melepas sepatunya, memasukkan lobster satu persatu ke dalam kaus kaki. Menggunakan ranting untuk memasukkannya ke air agar dipanaskan. Menunggu sekitar 5 menit, hidangan besar setara Michelin resmi tersaji. Aroma lobster asli yang lembut dan lezat, bercampur dengan bau kaki yang asin, setiap kunyahan menggoda selera makan. Setelah perut kenyang, langkah kakinya menjadi jauh lebih cepat. Di tengah jalan menemukan sungai kecil yang jernih. Di seberang ada tempat idaman bagi para penyintas agar tidak mengambil jalan memutar. Lord Bay melompat dan terjun ke sungai. Sayang sekali dengan keahlian ini dia tidak menjadi pelatih. Karena tidak ingin hipotermia, dia memeras bajunya yang basah kuyup, mencari di sekitar untuk memilih tempat berkemah yang cocok saat berjalan. Tiba-tiba tercium bau busuk saat didekati. Ternyata itu adalah bangkai kelinci putih liar berjalan ke depan dan mengincar sebuah pohon muda, mencoba kelenturannya, dan ternyata cukup bagus. Sangat cocok dijadikan sebagai kerangka tempat berlindung. Kemudian memotong dahan pohon lagi, menancapkan pohon muda itu ke tanah, mengumpulkan beberapa tanaman rami. Ini adalah bahan utama suku Maori untuk menenun tali, digunakan untuk mengikat kerangka tempat berlindung.
Khawatir balok utama tidak kuat dan runtuh, bagian depan ditopang dengan sebuah dahan pohon, bagian atap terakhir ditutupi dengan ranting pohon, tahan angin, tahan hujan, tahan aus, dan tahan lama untuk mencegah kelembapan meresap ke dalam tubuh, mengumpulkan lumut untuk membuat alas kasur yang empuk. Kurang dari 1 jam, sebuah gubuk perlindungan mewah selesai dibuat, tapi masih kurang hidangan ala kerajaan untuk melengkapi suasana liburan, membawa bangkai kelinci putih liar ke tepi sungai, menggunakan pisau berburu untuk memproses tanaman rami, memisahkan serat-seratnya satu persatu. Sekali sidat yang rakus menggigitnya, giginya akan tersangkut di dalamnya dan tidak bisa lepas. Dicelupkan ke bangkai kelinci liar sebagai umpan rahasia, kemudian mulai memasuki mode memancing. Air dangkal biasanya menjadi tempat persembunyian sidat. Penciuman mereka sangat tajam. Tidak lama kemudian, seekor sidat muncul di pandangan BI. Semakin dekat, semakin menguji kesabaran si pemancing. Setelah berulang kali memancingnya, akhirnya sidat itu tidak tahan dan menggigitnya. Secara perlahan ditarik ke tepi, mumpung ia belum meronta. Dengan secepat kilat dilemparkan ke daratan. Hewan kecil itu masih meronta saat sudah di darat, segera menggunakan pisau untuk menghabisi sidat itu. Kembali ke kemah dan mengeluarkan ponsel yang terendam air. Mengeluarkan baterai di dalamnya. Menggunakan pisau untuk menusuk lubang, membuat unsur litium bereaksi dengan oksigen. Percikan api pun mulai bermunculan dengan cepat. Tidak lama kemudian, api yang berkobar pun menyala. Dengan adanya api, BI si tukang makan segera mengolah bahan makanannya. Tidak ada minyak, garam, kecap, atau cuka sama sekali. Kepala ikan digunakan untuk membuat sup. Badan ikan dililitkan di atas rak dan dipanggang di atas bara api. Dicicipi setelah 10 menit. Dagingnya tanpa lemak tapi tidak keras, rasanya pun sangat lezat. Aroma ikan bakar yang otentik ini langsung menyerbak sampai ke ubun-ubun. Waktu berlalu hingga keesokan harinya. Bangun dan mengemasi barang bawaannya. Sebelum pergi, ia membuat api unggun menyala lebih besar. Untuk memberikan petunjuk bagi tim pencari dan penyelamat. Jangan pernah menggunakannya kecuali jika nyawa sedang di ujung tanduk. Jika tidak dikendalikan dengan baik, nyawamu akan melayang sia-sia. Terakhir, ia membuat tanda untuk menentukan arah jalan. Masuk lagi ke dalam hutan lebat. Ujung dari sungai ini adalah sebuah tebing. Setelah melihat sekeliling, BI menemukan jalan di seberang sana. Asal bisa sampai ke sana, ia bisa kembali ke peradaban. Memperkirakan secara visual, tinggi air terjun ini sekitar 50 meter. Diberi nyali, berlipat ganda pun ia tidak akan berani langsung melompat. Demi keamanan, ia mengumpulkan beberapa akar merambat. Turun secara perlahan untuk mempersempit jarak dengan permukaan air, tanpa menggunakan alat pengaman apapun. BI yang gesit kembali mempraktikkan keahlian lamanya. Dari balik layar saja kita ikut dibuat merinding. Ditambah lagi dengan derasnya air terjun. Dinding batu yang basah dan licin sangat meningkatkan tingkat kesulitan tantangan ini. Ia langsung meraih pijakan penyelamat di dekatnya. Mengandalkan kemampuan memanjat yang luar biasa. Ketinggiannya telah berkurang 2/3. Nasib tidak bisa ditolak, malang tidak bisa dihindari. BI melakukan lompatan penuh keyakinan. Seperti yang kita tahu, berenang adalah keahliannya. Dengan sekuat tenaga, ia berenang ke seberang. Saat naik ke darat, ternyata dugaannya benar. Terdapat sederet jejak ban kendaraan pengangkut di tanah. Dengan ini, BI berhasil menyelesaikan tantangan kali ini.